Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat MDP. Senang sekali akhirnya kita kembali menyapa Sobat MDP dalam podcast Mandua Probolinggo. Seorang tokoh pencetus teori belajar, Jean Piaget, menyebutkan bahwa tujuan paling prinsip dari pendidikan adalah menciptakan manusia yang mampu melakukan hal-hal baru, bukan hanya mengulangi apa yang dilakukan generasi sebelumnya. Lantas, bagaimana dengan pendidikan di madrasah? Saat ini senang sekali kami kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Siddiq Sisdianto MPD, selaku Bapak Direktur KSKK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, sekaligus PLT Direktur GTK Kementerian Agama Republik Indonesia. Langsung saja pemirsa, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat dan dalam kondisi baik-baik saja. Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih Bapak mau menyempatkan diri untuk hadir di studio kami, berbagi informasi, memberikan wawasan terkait dengan pendidikan di madrasah. Mudah-mudahan Bapak senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ya. Terkait dengan pendidikan di madrasah, Bapak, Kementerian Agama ini kan membawai sekolah atau madrasah-madrasah se-Indonesia. Bagaimana harapan Kementerian Agama sendiri dalam rangka menyiapkan madrasah yang bermutu khususnya di era abad 21 ini, Bapak? Terima kasih. Jadi Kementerian Agama melalui Direktorat KSKK Madrasah ingin memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat semuanya tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya kami juga menyiapkan layanan untuk teman-teman yang disabilitas. Kami menyelenggarakan madrasah yang inklusif, yang mampu menerima semua siapa saja tanpa memandang fisik dari semuanya. Kemudian yang kedua terkait dengan abad 21, memang kami ingin memberikan layanan yang maksimal. Saat ini kami kemarin saat pandemi sudah teruji ya. Selama pandemi kami mempunyai pembelajaran secara daring yang bagus dan itu menjadikan tidak ada loss learning ya. Bahwa ternyata madrasah yang kita bina dan madrasah seluruh Indonesia itu dari sisi kualitas, dari sisi kompetensi para gurunya itu sudah up to date, cukup mampu mengikuti perkembangan zaman. Dan saat ini untuk mengupdate perkembangan zaman, kami punya program digitalisasi madrasah. Jadi kami ingin di dalam pembelajaran madrasah ke depan, walaupun belum semuanya, tetapi kami sudah mencoba memberikan beberapa layanan digital dengan memberikan bantuan-bantuan alat-alat digital, sehingga pembelajaran di madrasah tidak lagi klasikal seperti tahun-tahun dulu. Ke depan guru-guru sudah bisa menggunakan memaksimalkan digitalisasi. Jadi kelas digital kita juga ada bantuan smart classroom sehingga anak-anak bisa belajar menjelajah lebih luas menggunakan semua sumber belajar yang ada, sehingga akses internet, akses sumber belajar sangat luas. Dan guru-guru kita sudah kita bekali dengan kemampuan itu. Jadi saat ini Kementerian Agama sudah membekali semua gurunya dengan kemampuan digitalisasi dan sedang melengkapi semua infrastruktur fasilitas yang terkait dengan pembelajaran digital. Oke. Zaman terus berganti, era terus berubah, pendidikan harus tetap berjalan. Kemenak sudah melakukan banyak inovasi sesuai dengan perkembangan zaman agar pendidikan up to date gitu Bapak. Nah, akan tetapi ada beberapa madrasah itu yang daya adaptasinya mungkin lambat atau cepat gitu. Bagaimana cara Kemenak mendorong hal ini Bapak? Ini yang tadi sempat saya sampaikan di hadapan para kepala dan guru madrasah negeri di Probolinggo. Jadi bahwa sekarang tidak lagi zamannya kompetisi,
tapi sudah saatnya kolaborasi. Bagaimana semuanya hebat, bagaimana semuanya berprestasi, sehingga saling support, saling dukung. Maka beberapa madrasah yang sudah unggul, beberapa madrasah yang secara pembelajaran kualitas lulusannya bagus, kemudian banyak prestasi, itu membimbing, mengajak bersama-sama madrasah di sekitarnya untuk maju seperti madrasah yang sudah maju ini. Jadi mereka mengajak bersama-sama, kemudian menyalurkan atau memberikan contoh-contoh yang bisa mereka lakukan sebagaimana madrasah-madrasah unggul yang sudah ada di sekitar mereka, sehingga tidak lagi tertinggal. Tidak ada sekarang madrasah yang maju sendirian. Madrasah yang maju harus mengajak semua madrasah yang di sekitarnya juga untuk maju dan untuk berkembang sebagaimana madrasah yang ada. Nah, gini Pak, madrasah itu kan adalah sekolah yang identik dengan ciri khas Islam gitu. Nah, satu sisi era perkembangan zaman ini menuntut kita untuk terus berlari mengikuti perkembangan khususnya teknologi. Bagaimana saran Bapak untuk memanfaatkan atau mendorong menciptakan madrasah dengan muatan umum tapi tidak meninggalkan kekhasan Islamnya, Bapak? Jadi sesuai undang-undang sesungguhnya madrasah itu adalah sekolah umum. Madrasah adalah sebagaimana sekolah-sekolah umum yang lain, tetapi ada tambahan pendidikan agama Islam. Jadi tidak beda dengan sekolah umum yang lain. Maka sekarang madrasah itu kan tidak lagi menjadi nomor 2, karena kualitas madrasah dari pembelajaran umum kayak eksak itu kita juga sudah setara dengan yang lain. Jadi tidak ada masalah untuk pelajaran umumnya. Dan untuk ciri khas keislaman ini kan, ciri khas keislaman itu kan tidak pernah mengurangi eksistensi madrasah untuk terus up to date terhadap perkembangan zaman. Karena sekarang pembelajaran agama Islam juga sudah banyak difasilitasi oleh media pembelajaran, jadi e-learning yang mata pelajaran agama Islam sudah banyak juga diterapkan di dalam e-learning. Jadi kita sudah punya e-book tentang pelajaran-pelajaran agama Islam. Kita juga sudah bisa mengikuti sebagaimana mata pelajaran umum mengupdate semua hal melalui digital ini. Jadi nggak ada masalah sesungguhnya. Pelajaran agama ini tidak menghambat anak-anak madrasah ataupun madrasah untuk selalu mengupdate perkembangan zaman dari teknologi internet yang sudah luar biasa ini. Dengan muatan agama ini maka ada batasan-batasan sesungguhnya yang dimiliki oleh anak-anak madrasah, sehingga dia tidak sembarangan mengakses konten-konten di luar, karena dia mempunyai nilai agama yang lebih dibandingkan sekolah umum yang lain. Tapi perlu ditegaskan bahwa madrasah sesungguhnya adalah sekolah umum sebagaimana sekolah yang lain, tapi ada tambahan agama yang lebih. Jadi dari sisi jam pelajaran tidak berkurang sama sekali mata pelajaran umum, tapi ada tambahan mata pelajaran agama. Sehingga dengan mata pelajaran agama ini membuat anak-anak madrasah mampu memfilter, mampu melihat konten-konten mana yang bisa diakses melalui dunia internet digital yang sudah luar biasa ini. Terakhir Bapak, apa harapan Bapak ke depan terhadap pengembangan pendidikan di madrasah? Harapan saya terhadap madrasah saat ini sesungguhnya harapan itu sudah sedikit terpenuhi ya. Madrasah bisa duduk setara dengan sekolah umum yang bagus. Kemudian yang kedua, madrasah sudah tidak lagi dilihat sebagai kelas kedua. Sekarang sangat banyak madrasah-madrasah kita yang mempunyai kualitas lulusan yang bagus, yang mempunyai kekhasan dan prestasi yang luar biasa, yang tidak kalah dengan sekolah umum. Jadi prestasi ini saya berharap bisa terus ditingkatkan ya, dan madrasah akan semakin mendunia. Maka harapan saya tahun ini nanti hasil KSM, semua juara 1 KSM
akan kita kirim ke luar negeri untuk melakukan short course, sehingga mereka anak-anak yang berprestasi di bidang akademik itu bisa melihat perkembangan dunia luar, bisa menceritakan apa yang ada di luar negeri, kehebatan yang bisa diambil manfaatnya oleh mereka dan ceritakan ke teman-temannya. Dan kita juga akan memfasilitasi anak-anak yang berprestasi untuk bisa melanjutkan prestasi di internasional. Jadi tidak hanya berprestasi di sini, termasuk guru-gurunya. Kami ingin memberikan beasiswa. Jadi banyak beasiswa yang kami berikan untuk para guru madrasah S2 dan S3 di luar negeri. Di luar negeri. Okay. Jadi mudah-mudahan harapan kami ke depan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan kita semakin berkualitas, semakin kompeten, dan anak-anak kita juga prestasinya semakin mendunia. Yeah. Luar biasa sekali, Masya Allah. Terima kasih Bapak atas sedikit penjelasan dan sharing informasi yang disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan hasil bincang-bincang kita ini memberikan manfaat bagi masyarakat di luar sana. Amin. Sekali lagi matur nuwun rawuhipun Bapak. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Sobat MDP, demikian tadi perbincangan kita bersama Bapak Dr. Haji Muhammad Siddiq Sisdianto MPD selaku Direktur KSKK Kementerian Agama. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangan tadi memberikan manfaat untuk kita semua. Inovasi pendidikan adalah sebuah hal penting yang menjadi detak jantung perkembangan pendidikan madrasah. Kementerian Agama Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam memfasilitasi dan mendorong madrasah-madrasah di seluruh Indonesia untuk terus berinovasi. Tetap semangat pelajar seluruh Indonesia, guru pendidik dan tenaga kependidikan. Madrasah Indonesia hebat, bermartabat, mandiri, berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.